Tahukah Anda, ada satu posisi tidur yang tanpa sadar Anda lakukan setiap malam, dan ini sedang membentuk gumpalan darah berbahaya di leher Anda. Sebagai dokter spesialis otak dengan pengalaman 20 tahun, saya melihat ratusan pasien stroke yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengubah cara mereka tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, kebanyakan lansia tidak tahu bahwa kebiasaan tidur yang mereka pikir nyaman justru seperti bom waktu yang siap meledak setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton setia channel Lansia Sehat dan Bahagia. Kenalkan, saya Dr. Fatah. Kembali lagi berbagi informasi kesehatan penting khusus untuk bapak dan ibu yang sudah memasuki usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah itu ya. Nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru. Dan tulis di kolom komentar dari daerah mana bapak dan ibu menonton. Saya penasaran, apakah ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mungkin sampai Irian Jaya atau daerah lainnya. Mungkin orang-orang luar negeri, TKI, TKW juga menonton video ini. Mari kita lanjut. Mari kita saling kenal, karena hari ini saya akan membagikan informasi yang benar-benar bisa mengubah hidup Anda. Bahkan mungkin menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Pak Joko baru saja selamat dari stroke. Beliau selamat dari stroke ringan yang dipicu oleh kebiasaan tidurnya selama 40 tahun terakhir. Yang mengejutkan, posisi tidur yang dia pikir sehat ternyata hampir merenggut nyawanya. Pak Joko selalu tidur miring kanan. Jadi beliau itu kalau tidurnya miring ke kanan dengan bantal tinggi. Karena katanya ini sunnah dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi dalam tubuhnya setiap malam? Pembuluh darah di lehernya tertekan selama 78 jam. Darah mengalir super lambat dan perlahan-lahan membentuk gumpalan yang hampir membuatnya lumpuh total. Coba ingat-ingat, apakah Anda sering bangun dengan leher kaku seperti salah bantal? Kepala tiba-tiba pusing saat bangkit dari tempat tidur, atau tangan kesemutan yang butuh waktu lama untuk normal kembali? Jika iya, maka video ini wajib Anda tonton sampai habis. Karena apa yang Anda alami bukan cuma masuk angin atau pegal biasa, tapi alarm dari otak Anda yang sedang kekurangan oksigen. Saya sering bertanya ke pasien-pasien saya, kapan terakhir kali Anda bangun dengan benar-benar segar, tanpa pusing, tanpa kaku, tanpa kesemutan, dan kebanyakan menjawab, wah, sudah lupa dok, mungkin 10 tahun yang lalu. Ini bukan normal. Ini adalah tanda bahwa setiap malam otak Anda sedang berjuang mendapatkan oksigen yang cukup. Karena posisi tidur yang salah, saya paham banyak dari bapak ibu yang menganggap ini normal. Namanya juga sudah tua dok. Begitu kata kebanyakan pasien saya. Tapi dengarkan baik-baik. Usia memang tidak bisa dilawan. Tapi stroke itu bisa dicegah. Dan pencegahannya tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi. Cukup dengan mengubah posisi tidur Anda. Malam ini juga saya sudah melihat terlalu banyak tragedi keluarga yang hancur karena stroke. Suami yang tiba-tiba lumpuh, istri yang mendadak tidak bisa bicara, kakek yang tadinya masih kuat jadi terbaring tak berdaya. Dan yang paling menyedihkan nih,
Ketika saya tanya, riwayat tidurnya hampir semuanya punya kebiasaan dengan posisi yang salah. Jangan sampai Anda atau keluarga Anda menjadi statistik berikutnya. Karena begitu stroke menyerang, tidak ada tombol undo, tidak ada tombol untuk kembali ke semula. Tidak ada cara untuk memutar waktu kembali. Mari saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Di leher kita itu Bapak Ibu, ada pembuluh darah besar, namanya arteri karotis. Pembuluh ini seperti jalan tol yang mengantarkan darah segar penuh ke oksigen, ke otak. Nah, saat kita tidur dengan posisi yang salah, pembuluh darah ini tertekan. Bayangkan, ini kita bayangkan nih Pak. Ayo kita bayangkan Bapak Ibu. Selang air yang Anda tekuk, airnya jadi mengalir pelan kan? Sama persis yang terjadi di leher Anda setiap malam. Yang lebih mengerikan nih, tidak seperti selang air yang bisa langsung Anda luruskan. Pembuluh darah yang tertekan berjam-jam setiap malam akan mengalami kerusakan permanen, dindingnya menjadi rapuh, elastisitasnya hilang, dan yang paling berbahaya, darah yang mengalir lambat mulai membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang sewaktu-waktu bisa lepas dan menyumbat otak Anda. Posisi tidur paling berbahaya yang harus Anda hindari mulai malam ini adalah tidur miring dengan kepala tertekuk ke bawah menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Pak Haryanto misalkan, pasien saya yang berusia 69 tahun. Tidur seperti ini selama bertahun-tahun. Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan ada gumpalan darah sebesar kacang tanah di leher kanannya. Dok, saya kira bantal tinggi itu bagus, biar tidak masuk angin, katanya dengan nada menyesal. Pak Haryanto beruntung gumpalan darah itu terdeteksi sebelum lepas ke otak. Tapi tidak semua orang seberuntung dia. Saya pernah punya pasien nih, namanya Pak Wahyu, usia 71 tahun. Yang datang terlambat, gumpalan darah sudah lepas, menyumbat pembuluh darah di otak. Dan beliau stroke berat. Sekarang beliau hanya bisa berbaring, tidak bisa bicara, hanya air mata yang bisa keluar saat keluarganya berkunjung. Ketika kepala tertekuk terlalu lama, darah mengalir super pelan di pembuluh yang tertekan. Darah yang mengalir pelan ini mulai menggumpal seperti air got yang tersumbat sampah. Gumpalan kecil ini lama-lama membesar dan suatu saat bisa lepas mengalir ke otak. Begitu sampai di otak, gumpalan ini menyumbat pembuluh darah kecil dan terjadilah stroke. Mengerikan bukan? Yang lebih mengerikan lagi nih, proses ini terjadi tanpa Anda sadari. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda peringatan. Yang jelas Anda tidur dengan nyenyak, bermimpi indah, sementara di dalam tubuh Anda bom waktu sedang berdetak. Penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan bahwa 65 kasus stroke pada lansia yang terjadi saat tidur atau bangun tidur, dari 80 dari mereka punya kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Baik, posisi berbahaya kedua adalah tidur tengkurap. Bu Sumiati usia 65 tahun, hobi tidur tengkurap. Sejak muda enak dok, adem rasanya. Tapi tahukah Anda, tidur tengkurap membuat dada tertekan dan jantung bekerja 40% lebih keras untuk memumpah darah. Bayangkan, Anda menyuruh jantung yang sudah berusia 65 tahun untuk lari maraton setiap malam. Kasihan kan? Jantung Bu Sumiati yang seharusnya istirahat saat tidur malah dipaksa bekerja ekstra keras. Tidak heran, beliau mengeluh jantung berdebar-debar, nafas pendek dan mudah
Beliau sering mengeluh jantung berdebar-debar, nafas pendek dan mudah lelah. Jantungnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini sudah kronis, Bu. Jantung ibu sudah minta tolong nih, sudah tidak kuat, dipaksa kerja keras setiap malam. Saya jelaskan sambil menunjukkan hasil pemeriksaan tidur tengkurap yang juga membuat Anda sulit bernafas dengan optimal. Oksigen yang masuk berkurang, otak jadi kekurangan makanan utamanya. Pantas saja Bu Sumiati sering mimpi buruk, bangun dengan jantung berdebar dan siang hari mudah lupa. Otaknya kelaparan oksigen. Setiap malam setelah saya ajarkan posisi tidur yang benar, dalam 2 minggu beliau sudah merasakan perbedaan. Luar biasa bukan? Dok, saya tidak percaya perubahan sekecil ini dampaknya sebesar ini. Sekarang saya bangun segar, tidak ada lagi mimpi buruk, dan yang paling penting, saya bisa ingat nama semua cucu saya lagi, dok, katanya dengan mata berbinar-binar. Beliau bahkan sudah menyebarkan informasi ini ke teman-temannya, teman arisan, pengajiannya. Katanya daripada ngomongin orang, lebih baik saya bagikan ilmu dari dokter yang bisa menyelamatkan nyawa.